Suzuki Indonesia baru saja merilis produk terbaru mereka yaitu Grand Vitara. Grand Vitara Indonesia ini masuk dalam kategori compact SUV atau biasa juga dibilang mobil-mobil crossover. Posisi Grand Vitara tentu menggantikan crossover Suzuki sebelumnya yang pernah hadir di Indonesia, yaitu SX4 S-Cross. Grand Vitara akan berhadapan dengan crossover yang sudah lebih dulu eksis macam Honda HR-V dan Hyundai Creta. Ngomongin Vitara merupakan sebuah nama yang cukup melegenda di dunia otomotif roda 4. Di awalnya memang didesain sebagai SUV yang kecil dan kompak. Kemudian pernah juga dibuat versi SUV yang lebih besar dan sekarang balik lagi jadi SUV yang kompak. Mungkin bisa dibilang SUV perkotaan. So, mari kita simak ulasan singkat sejarah Suzuki Vitara. Vitara pertama kali hadir di tahun 1988. Desainnya dibikin betul-betul kompak. Mobil ini cuma punya 3 pintu saja, tapi sudah dilengkapi penggerak 4 roda alias 4-wheel drive. Suzuki mencoba memberikan pilihan lain mobil 4WD selain Jimny di line up produk mereka. Vitara menjadi pilihan menarik untuk pecinta 4WD saat itu. Mobil ini dilengkapi dengan fender depan dan belakang yang menonjol. Desain eksterior memancarkan kesan sporty dan menyenangkan. Memiliki rangkaian kokoh dan sistem 4WD paruh waktu memastikan mobil ini menyenangkan diajak off-road ringan dan sedang. Dilengkapi suspensi pegas coil sehingga menghasilkan pengendaraan yang lembut. Untuk urusan dapur pacu, dilengkapi mesin bensin 4 silinder berkapasitas 1600 cc dengan transmisi manual 5 speed. Vitara generasi pertama ini tersedia dalam 2 model, yaitu model hardtop dan convertible. Suzuki kemudian meluncurkan Vitara versi 5 pintu di tahun 1991, masih menggunakan mesin bensin 1600 cc, namun dengan beberapa ubahan sehingga powernya lebih baik dari versi yang sebelumnya. Versi ini tentu memiliki wheelbase yang lebih panjang dengan interior yang lebih lapang, sehingga membuat penumpang menjadi lebih nyaman. Selain itu, tangki bahan bakar juga ikut diperbesar agar bisa menempuh jarak yang lebih jauh untuk berpetualang. Vitara versi 5 pintu ini masuk ke Indonesia pada tahun 1992, merupakan Vitara pertama yang meluncur di Indonesia. Dibekali mesin bensin 4 silinder segaris SOHC 8 katup 1590 cc atau dibulatkan 1600 cc, menghasilkan tenaga 76 daya kuda pada 5600 rpm dan torsi puncak 127,4 Nm pada 3000 rpm. Sistem bahan bakar menggunakan karburator 2 barel. Saat itu Vitara hanya tersedia 48 unit saja dengan banderol 38 juta on the road Jakarta. Alasan hanya dimasukkan 48 unit saja oleh PT Indomobil Niaga Internasional karena nggak yakin bakal laku. Ternyata mobil ini laku dan diminati pasar Indonesia. Melihat Vitara yang diminati masyarakat Indonesia, di tahun 1994, PT Indomobil Niaga Internasional meluncurkan Suzuki Escudo, yaitu versi 4x2 dari Suzuki Vitara alias 2-wheel drive. Harga Escudo lebih murah dari Vitara karena tidak memiliki penggerak 4x4, sehingga membuat Escudo lebih laris dari Vitara. Setahun kemudian, di tahun 1955, PT Indomobil Niaga Internasional meluncurkan versi murah dari Escudo yang kita kenal dengan nama Sidekick. Hingga saat ini, kita masih bisa melihat mobil-mobil ini berkeliaran di jalanan Indonesia. Untuk produk global di tahun 1995, Suzuki menambahkan 2 versi mesin di Suzuki Vitara. Selain sektor mesin, untuk urusan tampilan juga diberikan facelift minor agar tampilan lebih segar. Line up Vitara diberikan 2 tambahan mesin. Yang pertama, mesin bensin V6 2000 cc dan satu lagi mesin turbo diesel 2000 cc. Untuk kedua versi ini tidak dipasarkan di Indonesia.
Dengan tambahan dua versi ini membuat konsumen bisa memilih mana karakter yang cocok dengan mereka. Kalau ingin mesin halus bertenaga, pilih V6 2000cc bensin. Versi ini mampu menghasilkan power 136 horsepower dengan torsi puncak 172 Nm. Kalau ingin torsi besar di putaran bawah, pilih mesin diesel yang mampu menghasilkan power 86 horsepower dengan torsi puncak 216 Nm pada 2000 rpm. Vitara mesin bensin 2000cc mendapatkan pembaruan di tahun 1997. Suzuki membuat mesin yang semua partnya berbahan aluminium untuk mesin 2000cc mereka, untuk menghasilkan bobot yang lebih ringan dan kompak. Selain itu ada juga versi mesin bensin V6 2500cc. Di tahun 1998, Vitara memasuki generasi kedua. Ubahan paling kentara adalah garis desain mobil yang berbeda dari versi generasi pertama. Perubahan diberikan pada desain eksterior maupun interior. Generasi kedua ini memiliki performa on-road yang lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Fitur 4WD tentu masih ada. Dipadu dengan sasis leather frame, mobil ini siap untuk diajak off-road. Ada 4 varian mesin untuk generasi kedua ini. Ada mesin bensin 1600cc, bensin 2000cc, dan mesin bensin V6 2500cc, serta ada pilihan mesin diesel 2000cc. Untuk mesin V6 diberi nama yang berbeda, yaitu Grand Vitara. Generasi ini masuk Indonesia di tahun 2001 dengan 2 pilihan mesin saja, yaitu mesin 1600cc dan 2000cc. Sayangnya tak ada versi 4WD yang dipasarkan di Indonesia. Dan namanya pun bukan Vitara, tapi Escudo. Sedangkan untuk produk global di tahun 2001, Suzuki meluncurkan versi panjang dengan nama Grand Vitara XL7 dan merupakan model flagship dari Vitara. Dibekali mesin bensin V6 2700cc dan tentunya berpenggerak 4x4. Versi tinggi ini sempat hadir di Indonesia pada tahun 2003. Suzuki Vitara generasi ketiga muncul di tahun 2005 dengan tampilan yang lebih modern. Model ini menggunakan bodi monokok yang dipadu dengan sasis leather frame, dan tentu saja untuk produk global terdapat pilihan 4WD dan 2WD-nya. Selain itu, pilihan mesinnya ada bensin 1600cc, 2000cc, 2400cc, 2700cc V6, 3200cc V6, serta ada mesin diesel 1900cc. Kalau untuk pasar Indonesia, generasi Vitara ketiga ini hadir dengan mesin 2000cc dan lagi-lagi bukan versi 4x4-nya. Yang dijual di Indonesia hanyalah versi RWD-nya saja alias berpenggerak 2 roda saja. Grand Vitara ini menggunakan mesin berkode J20A yang mampu menyemburkan tenaga 144 daya kuda pada 6.800 rpm dan torsi puncak sebesar 183 Nm pada 4.000 rpm. Namun mobilnya terkenal cukup boros. Mobil ini dilengkapi suspensi independen di keempat rodanya. Tahun 2009, Suzuki menyegarkan Grand Vitara dengan diperkenalkannya mesin 2400cc 4 silinder berkode J24B. Mesin ini punya tenaga yang lebih menjanjikan ketimbang versi 2000cc sebelumnya. Tenaganya mencapai 166 daya kuda pada 6000 rpm dan torsi puncaknya 225 Nm pada 4000 rpm. Saingan Vitara saat itu jelas Honda CR-V dan Nissan X-Trail. Vitara generasi ketiga ini berhenti dipasarkan di Indonesia pada tahun 2018. Generasi keempat tidak dijual di Indonesia. Vitara bisa diibaratkan duta bagi Suzuki sebagai pionir di segmen SUV kompak yang berpenggerak 4 roda. Di tahun 2014, nama Grand Vitara tak dipakai lagi. Hanya tinggal nama Vitara saja, seperti awal kemunculannya. Namun sudah disematkan teknologi terkini mengikuti perkembangan zaman. Vitara masih mempertahankan adanya varian penggerak 4 roda dengan desain yang crossover yang kompak. Generasi keempat Vitara punya 2 tipe mesin, yaitu mesin bensin dan mesin diesel, yang keduanya sama-sama berkapasitas 1600cc 4 silinder. Mesin bensinnya mampu menghasilkan power 120 horsepower pada 6000 rpm dan torsi 156 Nm pada 4400 rpm, yang tersedia dalam 2 varian transmisi, otomatis dan manual. Untuk tipe mesin diesel mampu menghasilkan daya 120 horsepower pada 4000 rpm
dan torsi puncaknya 320 Nm pada 1750 rpm saja. Tersenggol dikit gasnya langsung ngacir yang tipe diesel ini. Yang tipe mesin diesel hanya tersedia transmisi manual saja. Generasi keempat ini selain berpenggerak 4 roda juga tersedia varian berpenggerak 2 roda. Jika sebelum-sebelumnya varian penggerak 2 rodanya bertipe RWD alias Rear Wheel Drive, di generasi keempat ini sudah berganti menjadi FWD alias Front Wheel Drive. Untuk tipe 4WD, pengaturan pemilihan modelnya sudah menggunakan sistem elektronik yang diberi nama Suzuki dengan istilah All Grip. Di tahun 2015, Suzuki menambahkan varian turbo di line-up Vitara mereka. Mesin bensin berkapasitas 1400 cc dipasangi turbo sehingga power dan torsinya meningkat drastis dari versi bensin 1600 cc. Varian turbo ini menghasilkan power 138 horsepower pada 5500 rpm dan torsi puncak 220 Nm pada 1500 rpm sampai 4000 rpm. Untuk membedakan versi turbo dengan non-turbo, Suzuki merancang desain yang berbeda, terutama di grill depan yang berbeda untuk versi turbo. Di 2018, saat anniversary Vitara yang ke-30, Suzuki melakukan beberapa facelift dan penambahan teknologi keselamatan terbaru pada Vitara mereka, seperti radar laser untuk mendeteksi pejalan kaki, lane departure warning, lane departure prevention, traffic sign recognition, dan beberapa fitur keselamatan lainnya. Dan akhirnya di tahun 2023 ini, Suzuki kembali membawa Vitara ke Indonesia dengan memakai nama Grand Vitara. Kalau kita lihat desain Vitara yang masuk ke Indonesia berbeda dengan Vitara yang beredar di Eropa. Grand Vitara yang di Indonesia terlihat mirip dengan crossover Suzuki S-Cross yang di Eropa, bukan dengan Vitaranya. Walaupun mesin keduanya sama-sama 1500 cc bensin yang sudah disematkan mild hybrid. Grand Vitara yang masuk ke Indonesia ini hanya varian 2-wheel drive saja alias 2WD dengan tipe penggerak FWD front wheel drive. Sedangkan yang varian 4WD tidak dibawa masuk. So, ini adalah hal yang membingungkan. Kenapa Suzuki punya dua produk berbeda di kelas yang sama, yaitu Grand Vitara dan S-Cross? Karena dari segi ukuran antara S-Cross dan Vitara nyaris mirip. Mesin yang disematkan pun sama. Di luar sana, S-Cross juga punya varian 4WD. Mungkin strategi Suzuki hanya satu saja di antara Vitara dan S-Cross yang dipasarkan di sebuah negara. Contohnya di Indonesia, S-Cross tidak dijual lagi dan masuklah Vitara sebagai penggantinya. So, bagaimana menurutmu? Apakah benar?